Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian Nugraha di acara Obsesi Obrolan Seputar Farmasi. Baik teman-teman penonton yang terhormat di rumah, kali ini kita kedatangan bintang tamu kita yang merupakan seorang apoteker muda. Langsung kita sambut saja Mbak Fani. Halo, apa kabar Mbak Fani? Hai, alhamdulillah baik Mas. Seneng deh bisa ngobrol di sini. Alhamdulillah, saya juga senang ya Mbak. Oke, langsung saja ini Mbak. Terkait Mbak, kan ini kan sudah apoteker nih. Ketika sudah lulus, pastinya ada momen yang teringat ya. Apalagi ketika praktik gitu. Nah, pas di praktik itu Mbak, di tempat magang, ada nggak momen-momen lucu yang mungkin Mbak Fani bisa ceritakan gitu ke penonton? Kalau momen lucu waktu di PKPA tuh ada banyak Mas. Salah satunya tuh karena kita terkendala bahasa ya. Jadi Assalamualaikum, Mas. Ya, Mas. Iya Mas, toko obat ki. Sampai maksud ini apa, Mas? Oh, batuk Pak Haji. Tunggu ya, Mas. Ambilin dulu ya. Ya, Ini, Mas. dudu. Salah kabeh. Oke. Salah, sing ae lho. Yang ini. Ya, bener. Bungkus Mas. Oke, wah itu lucu banget sih ya Mbak. iya kan lucu. Oke Mbak, by the way kalau kita bicara soal profesi apoteker, tentunya dari Mbak Fani sendiri pasti banyak cerita ya. Tapi saya penasaran Mbak, kalau dari Mbak Fani sendiri ada nggak momen yang paling berkesan sehingga mungkin ketika Mbak Fani sendiri itu lulus pasti nggak bakal lupa. Mungkin bisa diceritain Mbak ke penonton mungkin? Ya, menurut aku sih momen yang paling berkesan tuh waktu OSCE ya. Jadi jujur aja di situ kita panik banget. Mm-mm. Menariknya, profesi apoteker di Unisula ini punya ciri khas tersendiri loh. Ciri khas Mbak? Iya. Oh, mungkin bisa diceritakan Mbak, itu ciri khas itu kayak gimana tuh maksudnya? Kalau di S1 kan kita mengenal tuh apa itu namanya skripsi ya Mas. Oh, tugas akhir, iya ya. Iya, kalau di profesi apoteker ini namanya tuh project practice. Project practice. Iya, jadi itu suatu penelitian yang dijadikan wadah kita buat mengasah kemampuan kita sekaligus untuk menerapkan ilmu yang kita dapat di dunia nyata. Iya, Gitu. jadi kayak gitu Mas. Oke, menarik banget ya Mbak. Iya. Gitu. Oke. Tapi itu belum seberapa loh Mas. Soalnya masih ada satu ujian lagi tuh yang ngeri banget buat kita. Masih ada lagi Mbak? Oh, boleh dong diceritain itu kayak gimana itu maksudnya, ngerinya itu kayak gimana? Jadi ujiannya tuh namanya ujian UKMPPAI.
Nah, di situ tuh kita kan pakai sistemnya kan CBT ya, Mas ya. Jadi di situ tuh benar-benar bikin maraton otak banget. Soalnya kita tuh harus benar-benar nguasain materi dari S1 kita gitu loh. Banyak banget ya Mbak. Iya, jadi kalau ditanya capek tuh jelas capek ya, apalagi deg-degan tuh jantungnya tuh rasanya kayak mau copot gitu rasanya. Apalagi tuh ya Mas ya, kalau udah di depan komputer rasanya tiba-tiba kayak semua yang dipelajarin tuh tiba-tiba kayak hilang Ngeblank gitu ya. Oke. kosong aja gitu otaknya. Tapi kalau udah tahu tuh hasil pengumumannya lulus, kayak semua yang kita perjuangin tuh benar-benar worth it banget gitu. Kayak akhirnya jadi apoteker. Menarik banget ya, alhamdulillah ya sekarang jadi apoteker. Iya. Gitu ya, Mbak. Wah, itu sungguh perjuangan yang luar biasa banget ya tentunya ya Mbak, sampai di titik ini tentunya. Oke, Mbak, saya mau nanya Mbak, kan kalau Mbak Fani sendiri kan sudah yang UKM PPAI tadi ujian ya, itu kan sebelumnya pastinya belajar dong gitu. Jelas. Oke, selain belajar nih Mbak, yang dipersiapkan Mbak Fani sendiri itu apa selain belajar? Coba mungkin diceritakan spill-spill sedikit gitu ke penonton gitu. Jadi sebelum ujian CBT, kita tuh satu angkatan ngelakuin doa bersama. Oke, satu angkatannya satu kelas. Iya, jadi itu satu kelas tuh ngelakuin doa bersama supaya apa yang kita perjuangin tuh nanti dapat hasil yang baik gitu. Iya, yang diinginkan ya begitu ya kurang lebih ya. Iya. Terus Mas ya, beberapa hari kemudian tuh tiba-tiba kita dipanggil tuh sama dosen suruh kumpul. Main itu kan tadi. Iya, jadi di situ tuh ternyata dosen mau ngasih tahu ke kita hasil kemarin tes CBT-nya tadi itu dan hasilnya tuh ya Mas ya. Adik-adik, kalian semua dinyatakan lulus. Jadi gitu ceritanya. Itu merinding banget sih ya dengernya. Oh ya Mbak Fani, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan ke para penonton mungkin? Ya, jadi aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua. Dari cerita-cerita yang dibagikan tadi, kita jadi sadar bahwa perjalanan menjadi apoteker ini tidaklah mudah, namun penuh warna. Ada tawa, ada lelah, bahkan ada momen-momen yang bikin kita menjadi kuat. Semoga di perjalanan profesi apoteker ini kita selalu membawa manfaat ya bagi diri kita sendiri maupun orang banyak. Tetap semangat, tetap kompak, dan jangan lupa saling support ya.